Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maman Rahmanuddin akan mempresentasikan desain pembelajaran, desain kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada program pendidikan guru penggerak dengan fasilitator Bapak Budi Darsono dan pengajar praktek Bapak Susanto. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama, hal-hal positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 5 hal positif. Yang pertama, penerapan budi pekerti. Yang kedua, semboyan pendidikan, ing arso suntulodo, ing madyo mangunkarso, dan tutwuri handayani. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada murid. Yang keempat, pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kelima, merdeka belajar. Dari 5 hal positif itu, yang terkait dengan budaya lokal Indramayu adalah semboyan pendidikan dan penerapan budi pekerti. Dari Ki Hajar Dewantara ini dapat dilihat dalam budaya di Indramayu, yaitu budaya bergotong royong. Contohnya seperti dalam acara majengan, gotong royong masak-masakan. Biasanya ini terjadi ketika ada di antara tetangga atau keluarga kita yang ingin mengadakan hajatan. Kemudian udunan adalah gotong royong dalam pendanaan. Terkait dengan penerapan di kelas dan di sekolah, semboyan pendidikan dan penerapan budi pekerti dari Ki Hajar Dewantara ini dapat diterapkan di kelas dan di sekolah kami. Berikutnya, tujuan utama Merdeka Belajar adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat dan memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Visi guru penggerak adalah mewujudkan capaian Merdeka Belajar. Capaian pelajar Merdeka Belajar dituangkan dalam profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila dalam mengembangkan Merdeka Belajar ada 7 yang sesuai dengan kelompok kami adalah gotong royong. Kenapa kami memilih profil pelajar gotong royong dari 7 konsep profil pelajar Pancasila? Alasannya adalah karena gotong royong merupakan kekayaan budaya lokal warga Indramayu yang sudah biasa dilakukan baik oleh warga sekolah maupun warga masyarakat. Alur kerangka Merdeka Belajar. Yang pertama, profil pelajar Pancasila yang kita pilih gotong royong. Karena adanya potensi dalam diri peserta didik. Peserta didik yang beragam atau heterogen, tersedianya sarana dan prasarana sekolah, profesionalisme guru yang menuntut siswa untuk memiliki kecakapan hidup, dan adanya sumber belajar yang variatif. Berikutnya, tujuan utama. Tujuan utama adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berikutnya, alur berikutnya adalah kompetensi profil pelajar Pancasila. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian berikutnya adalah indikator ketercapaian. Mari kita lihat. Kompetensi profil pelajar Pancasila diantaranya adalah yang pertama, peserta didik mampu mengimplementasikan nilai-nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua,
Peserta didik dapat menciptakan kerjasama atau kolaborasi dalam tim kelompok belajar untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, peserta didik dapat membangun rasa kepedulian dan saling berbagi antar sesama. Berikutnya, indikator ketercapaian dari profil pelajar Pancasila. Di antaranya adalah peserta didik berperilaku menghargai kemampuan orang lain dalam kegiatan kolaborasi di kelas, di ruang laboratorium dan sekolah, serta di masyarakat. Yang berikutnya, peserta didik mampu mencari solusi dalam keberagaman dan atau perbedaan dalam diskusi kelompok. Berikutnya, peserta didik mampu melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Yang keempat, peserta didik mampu melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela untuk melaksanakan piket kelas pada setiap gilirannya. Identifikasi sumber daya dan potensi yang sekolah kami miliki, di antaranya pendidik yang berpikir maju, kepala sekolah yang bijak dengan kebijakannya mendukung program, kemudian lingkungan sekolah yang kondusif, peserta didik yang menginginkan perubahan. Elaborasi, kita akan menjawab 3 pertanyaan. Apa yang akan dilakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang dipilih, gotong royong. Kemudian bagaimana mencapai profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, siapakah para pihak yang terlibat dan bagaimana peran mereka. Nah, kita akan jawab satu persatu dari 3 pertanyaan ini. Baik, kita ke pertanyaan pertama. Jawabannya adalah upaya mencapai profil pelajar Pancasila diantaranya identifikasi sumber daya dan potensi yang dimiliki. Kemudian membuat program sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian merancang pembelajaran abad 21 dengan kolaborasi, critical thinking, creativity, dan communication sehingga menciptakan merdeka belajar. Berikutnya, melakukan pembelajaran konstruktivistik yang berbasis pada proyek yang akan mengembangkan dan melatih kerjasama dalam kelompok untuk memecahkan masalah demi tujuan bersama, serta dapat membangun dan menemukan pengetahuannya sendiri. Yang berikutnya, melakukan sosialisasi program ke pihak yang terlibat. Dan yang terakhir, melaksanakan dan mengevaluasi program serta menyusun rencana tindak lanjut. Berikutnya ke pertanyaan kedua, usaha yang dilakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila diantaranya adalah, jawabannya adalah pertama, mengajak peserta didik memahami arti gotong royong dan apa saja manfaatnya dengan pembiasaan tugas berupa proyek dan praktikum. Yang kedua, melaksanakan kegiatan gotong royong rutin dalam kegiatan sekolah seperti piket kebersihan kelas dan kegiatan Jumat bersih di sekolah. Yang ketiga, mengajak peserta didik dalam diskusi atau musyawarah dalam mencapai tujuan atau mufakat. Yang keempat, melatih peserta didik untuk percaya diri dalam mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Berikutnya, ke pertanyaan yang ketiga, pihak yang terlibat dan peranannya. Ada 6 pihak yang terlibat dan peranannya. Yang pertama adalah calon guru penggerak atau guru penggerak. Peranannya adalah pembuat program dan penggerak komunitas. Yang berikutnya, rekan guru atau teman sejawat. Peranannya adalah mendukung dan berperan aktif. Yang berikutnya, kepala sekolah. Peranannya adalah penanggung jawab dan pengawas serta evaluasi dari program. Kemudian komite sekolah, peranannya adalah mendukung program. Orang tua siswa, peranannya adalah mendukung dan berperan aktif terhadap putra-putrinya, dan terutama peserta didik, peranannya adalah sebagai sasaran program untuk menghasilkan profil pelajar Pancasila. Demikian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.